Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi saya yang sudah bergabung, saya sapa dulu di sini ada Salihan, Suciati, Ananda, dan Hamidi ya. Terima kasih sudah bergabung tepat waktu. Oke, di pertemuan ngobrol santai ini ya, kita akan berdiskusi santai, sesantai-santainya ya, sesuai dengan tema obrolan kita yaitu ngobrol santai. Jadi kalian nggak usah nervous, santai saja ya, karena kita akan ngobrol sesantai-santainya. Nah, untuk edisi yang ketiga kali ini, saya tidak membuat catatan pertanyaan khusus. Jadi saya serahkan pada Anda semua ya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin sekiranya Anda inginkan ya. Jadi di sini kita akan berkenalan dulu, ada Salihan ya, kemudian ada Suciati, Ananda, dan Hamidi ya. Kita hanya berempat karena ada satu orang berhalangan hadir ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan membuka ya, eh, seperti yang saya sampaikan tadi, di pertemuan kali ini saya tidak memberikan pertanyaan. Jadi sengaja tema bahan pembicaraan saya serahkan sama Anda. Siapa yang akan memulai pertama kali? Saya persilahkan. Barangkali mungkin Suci atau Salihan dari pojok kiri, kanan, atau kiri. Silakan. Salihan atau Suci? Bebas. Salihan terlebih Oh, dahulu mungkin, Pak. baik, Salihan, silahkan. Ada yang mau sampaikan, bebas nih kita ngobrol santainya. Terkait tentunya dengan ruang lingkup pendidikan pengajaran ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ya, singkat, padat, jelas. Nanti kita akan kembangkan diskusinya. Silahkan, Salihan. tentang itu ya Pak, perkuliahan Mas ya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sep eh, atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama, Salihan. Saya Salihan di apa yang mau dibahas apa ya Pak? Bebas. Intinya aja, apa yang mau sampaikan intinya. Nanti kita akan kembangkan diskusinya. Silakan. Apa yang menjadi unek-unek, pemikiran, harapan, barangkali, atau apa saja. Bebas, silakan. Oke. Sebelumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang untuk saat ini di Institusi AMI Bekasi akan melakukan ujian akhir semester, yaitu pada tepatnya minggu depan. Dan yang saya ingin sampaikan adalah mengenai tugas-tugas atau kuis sistem yang diberikan oleh para dosen sebelum menghadapi maupun UTS ataupun UAS, Pak. Yang saya mungkin akan bahas mungkin tentang itu, Pak. Gitu ya. Ada harapan yang ingin disampaikan dari apa yang barusan disampaikan? Apanya yang mau ditekankan tentang Mungkin harapan saya tentang tugas dan kuis itu karena apa ya, di setiap sebelum UTS dan sebelum UAS kan paling tidak satu tugas ataupun satu kuis ya Pak. Iya. Nah itu menurut saya karena tugas di apa namanya, tugas sekelas mahasiswa ini kebanyakan penelitian gitu ya Pak. Dan dosen juga kebanyakan masih tugas seperti itu tugas ya Pak ya. Iya. Menurut saya mungkin harapannya tugas itu diberikan tidak selalu di ujung atau di akhir sebelum UTS atau sebelum UAS gitu Pak. Karena tugas penelitian
mungkin lebih banyak banyak apa ya, analisa, banyak pencariannya gitu, Pak. Hmm, Banyak usahanya. Jadi ya, mungkin kalau bisa lebih jauh dari UTS atau UAS gitu. Nah, karena penelitian mungkin harapan saya lebih baik dikerjakan secara kelompok gitu, Pak. gitu ya. Iya, Pak, mungkin Oke, seperti itu. oke, baik. Eh, Nanti kita akan kembangkan ya. Sekarang saya beralih dulu ke Suci. Silahkan Suci, ada yang mau disampaikan kira-kira apa? Bebas. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Asep atas waktu serta kesempatannya. Jadi di sini saya mungkin ingin menyampaikan soal proses pembelajaran mungkin ya Pak. Baik, Eh, silahkan. ya, jadi harapan saya untuk semester kedepannya mungkin proses pembelajarannya bisa diperbaiki lagi karena yang saya rasakan, mohon maaf ya Pak, jadi ada dosen yang memiliki profesi dua profesi gitu Pak. Jadi Hmm, tidak hanya bekerja sebagai dosen saja gitu. Jadi waktunya tuh terbagi Pak. Jadi gimana ya? Lebih sering eh, menelantarkan mahasiswanya, mohon maaf ya Pak. oke, oke, Waktunya, iya Pak. oke, Sedangkan baik. kan kami juga kan sebagai mahasiswa butuh dibimbing oleh dosen gitu Pak. Kami tidak tidak bisa hanya sekedar membaca dari modul saja gitu Pak. Oke, Jadi ya, mungkin untuk kedepannya jika ada dosen yang memiliki dua profesi atau lebih, mungkin bisa lebih fleksibel lagi gitu Pak, waktunya bisa disesuaikan lagi agar kami sebagai mahasiswa juga mendapatkan yang seharusnya kami dapatkan gitu Pak. baik, Mungkin oke. itu saja sih kalau dari Terima kasih saya. Suci ya. Nanti kita akan kembangkan, kita akan bahas ya di akhir diskusi ini. Kemudian saya lanjut ke Ananda. Silahkan Ananda, ada yang mau sampaikan? Iya Pak, makasih sebelumnya Pak Asep. Ada. Saya sih mungkin mau nambahin masalah yang Solihan sama Suciati, Pak sih setuju Hmm, banget itu Pak. ya, Setuju banget gitu. Masa kan ya, sebenarnya kan Setiami mungkin juga udah pernah kayak buat peraturan nggak sih kayak kalau ngasih tugas atau kuis ada batasnya gitu kan ya Pak. hmm, Nah, kadang mau maaf banget nih, kadang suka ada yang lebih gitu, Pak. Terus timingnya juga kalau bisa jangan mepet-mepet pas ya, udah mau UA atau ujian, karena kan bukan kita nggak pernah kebagian minggu tenangnya itu loh, Pak. Karena oke, apalagi jurusan kita nih bisnis pasti minggu depan langsung ujian gitu. Habis dari pertemuan 14 langsung ujian. Nggak nggak kayak yang lain gitu, kayak ada jeda seminggu buat libur buat dia belajar gitu, Pak. Terus oke, masalah dosen juga kalau bisa mungkin dari awal pemilihan dosen, terus kalau emang udah dikasih tanggung jawab dan mampu buat mengemban itu ya seharusnya sih bisa dilaksanakan oke. Baik, dengan Ananda, maksimal pesannya gitu ya, Ananda. Bang, proses pengajarnya. Oke, Karena jadi kan kita baik juga, sayang banget gitu kalau kita nggak dikasih ilmunya dari beliau-beliau ini. Gitu. Terus masalah modul dan materinya kalau bisa sih agak lebih lengkap lagi, terus lebih ngebahas tentang yang terkini lah buat kita dunia kerja nanti kalau udah lulus gitu, Pak. update ya, oke. Terima kasih. Baik, Ananda, terima kasih ya. Sebelum kita diskusi, saya ke Hamidi dulu. Silahkan, Hamidi, ada yang mau sampaikan? Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Pak Asep dan kesempatannya. Mungkin tadi cukup bagus juga ya dari paparan teman-teman semua. Mungkin lebih ke keluh kesah ya Pak tadi ya Pak, Hmm, terkait apa namanya sistem pembelajaran, terus juga apa namanya di Siami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andi Syarudin. ya. Saya mantan mahasiswanya Pak Asep di Oh, Siami, mantan. kemudian Udah juga lulus berarti ya? alumni sini. Sudah Alhamdulillah. lulus, saya alumni Siami Alhamdulillah. juga. Nah, kebetulan saya juga sekarang lagi menempuh magister juga manajemen salah satu universitas di Tangerang. Alhamdulillah. Ya, mungkin ngomongin soal pendidikan yang tadi sudah disampaikan Hmm, juga sama Mbak.
iya Kak Suci ya, Kak Suci, terus juga apa namanya, ada dosen yang Ananda, ya, ibaratnya double double pekerjaan gitu. ya, Sebenarnya saya mau angkat juga terkait sistem pembelajaran blended sih Pak. Kan sekarang udah zamannya teknologi ya Pak. Zamannya ya. teknologi pasti juga harus dosen juga harus melek yang namanya teknologi gitu. Hmm, Mungkin untuk apa namanya dosen-dosen yang memiliki aktivitas yang double atau hmm, ibaratnya selain jadi dosen dia juga bekerja, mungkin dia bisa ya. memanfaatkan teknologi tersebut. Misalkan membuat website atau situs terkait sistem pembelajaran e-learning atau yang lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi solusi. Soalnya saya pun juga merasakan ya apa yang dirasakan Kak Siti juga gitu, dilantarkan oleh dosen, akan dosennya misalkan eh, dia ngajarnya kurang aktif nih, tapi tiba-tiba ngasih nilainya eh, tiba-tiba gitu kan, itu menyakitkan juga gitu Oh, iya, Pak. iya, iya. Jadi Kalau jadi perhatian juga gitu buat dosen dan juga mahasiswa gitu Pak. Oke, baik, Amidi, ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah nih Amidi ini alumni berarti ya. Sekarang udah lanjut S2-nya. Nah, ini jadi contoh buat adik kelasnya, buat Salihan, buat Suci dan Ananda ya. Nah, tolong diikuti jejak Hamidi ini ya. Jadi tetap semangat. Insya Allah kalian juga akan lulus tepat waktu ya. Amin. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan oleh Salihan, Suci, dan Ananda, serta Hamidi, saya menangkap ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan catatan mungkin pihak-pihak terkait, yaitu yang pertama ya, adalah eh, gimana caranya agar dosen yang mempunyai rangkap jabatan ini bisa mengatur waktunya dengan baik ya, sehingga mahasiswa menjadi fokus perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa yang disampaikan oleh Ananda ya, eh, mengenai apa namanya tadi Ananda, tugas ya, waktunya disesuaikan. Jadi kalau memberi kuis ataupun tugas itu harus ada spare waktu sehingga mahasiswa tidak dikejar-kejar ya target, karena tugas itu tidak hanya diberikan oleh salah satu dosen tapi banyak dosen, sehingga menjadi berat kalau diberikan eh, waktunya terlalu mepet. Itu ya intinya. Kemudian dari Hamidi juga tadi menyampaikan bahwa intinya ya, dosen itu juga harus bisa apa namanya memberikan yang terbaik, bukan hanya dari proses pembelajaran tapi juga nilai. Karena nilai menjadi penting, catatan penting buat mahasiswa yang bersangkutan setelah yang bersangkutan lulus. Kemudian dari Salihan itu terkait dengan kuis dan eh, tugas ya, itu sama tadi seperti yang sampaikan teman-teman lainnya, ya perlu diatur waktunya sebaik mungkin sehingga ya pada saat yang bersamaan mahasiswa ini bisa mengatur waktunya dengan baik, baik fokus ke ujian, fokus ke tugas maupun ke kuis gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi di waktu dan di apa namanya fokus perhatian. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya ingin menyampaikan satu hal. Selama ini kalau yang kalian rasakan dari khusus dari dosen-dosen yang eh, di disampaikan tadi ya, kalau dosen yang sudah baik banyak ya, mungkin dosen-dosen yang katakanlah berbenturan waktunya itu mungkin tidak banyak ya. Nah, kira-kira eh, apa yang Anda rasakan itu masih dalam batas toleransi atau Anda bisa apa namanya menyesuaikan ya? Kalau bisa menyesuaikan, apakah Anda merasakan eh, cukup puas atau kurang puas ya? Saya tanya, ada eh, hal yang harus Anda sampaikan secara objektif ya. Untuk dosen-dosen yang terkait tadi ya, sedikit apa namanya berbenturan baik dari sisi waktu, dari sisi penilaian terhadap mahasiswa, apakah jumlahnya itu banyak atau sedikit? Saya tidak tahu ini ya. Dugaan saya sih sedikit, mudah-mudahan hanya sedikit. Nah,
Silakan disampaikan. Pertama, apakah jumlahnya banyak? Yang kedua, apakah Anda bisa menyesuaikan? Dalam hal ini berarti apakah Anda cukup puas atau kurang puas, ya? Atau sangat puas? Nah, saya tidak tahu nih, ya. Saya tidak tahu. Silakan dijawab. Yang pertama, dosen seperti ini apa banyak atau sedikit? Ya. Yang kedua, Anda bisa mentolerir dalam hal ini bisa menyesuaikan dengan permasalahan itu atau tidak, ya. Yang ketiga, apakah Anda cukup puas atau tidak? Jadi 3 ya, silahkan dijawab banyak atau sedikit, bisa mentolerir atau tidak, cukup puas atau tidak. Silahkan dimulai dari Hamidi dulu, silahkan Hamidi, ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Asep. Mungkin terkait pertanyaan tersebut, untuk yang pertama tadi apakah dosen tersebut Jumlahnya banyak atau cukup sedikit? banyak? Ya, jumlahnya banyak atau sedikit? Mungkin bisa dibilang sedikit ya Pak. Bisa Oke. dihitung jari satu atau dua gitu. Terus apakah itu bisa ditolerir atau Ya. enggak? Selama saya di status di Siami waktu itu, mungkin ada pengalaman yang nggak enak juga gitu dengan salah satu dosen tersebut dikarenakan benturan tersebut Pak. Jadi ibaratnya kita di sisi lain dituntut untuk menimba ilmu gitu, mendapatkan ilmu dari dosen tersebut. Tapi di sisi lain ketika dia tidak ada waktu gitu. Ibaratnya mungkin bahasanya mahasiswa ya Pak, misalkan bahasanya mahasiswa kayak gini. Kita dituntut untuk hadir. Kalau misalkan nggak hadir ya bolos. Kalau misalkan dosen, misalkan kita bisa nuntut untuk dia ikut hadir juga atau tidak, ibaratnya seperti itu. Karena kan kita namanya kuliah kita bayar gitu, kita membutuhkan kita minta tanggung jawab dosen juga gitu untuk kita memberikan pelajaran kepada kita itu. Terus yang ketiga tadi apa Pak? Apakah cukup puas atau kurang puas dengan seperti itu? Sebenarnya kadar puas atau tidaknya tergantung kembali lagi ke pelayanan sih Pak, pelayanan dari manajemen STMI-nya untuk menindaklanjuti hal tersebut ya Pak. Contohnya misalkan ketika ada laporan dari mahasiswanya, ini ada dosen yang seperti ini. Kan biasanya setelah ada UAS atau apa itu ada survei ya Pak. Harusnya survei tersebut menjadi tindak lanjut ke depannya. Mungkin seperti itu sih Pak dari saya. Oke. Baik. Amidi, terima kasih. Silahkan Suci. Suci, 3 pertanyaan tadi. Banyak apa sedikit? Sejauh ini sih yang saya rasakan beberapa aja sih Pak, Nggak banyak ya. Iya. Oke. Terus untuk masalah bisa ditolerir atau tidak? Iya, dapat ditolerir atau tidak. Ada beberapa yang dapat ditolerir, ada juga yang enggak Pak. Jadi bagaimana ya Pak? Karena kami mahasiswa juga butuh dibimbing, tapi beliaunya karena ada profesi lain selain dosen, jadi beliau ini tuh lebih sering mengutamakan profesi yang satunya Pak dibanding profesinya sebagai dosen gitu Pak. Nah untuk Kemudian masalah kepuasan, kalau dari saya pribadi sih merasa kurang puas ya Pak, mohon maaf. Baik. Baik. Terima kasih. Sekarang lanjut ke Salihan. 3 pertanyaan itu silahkan Salihan. Baik Pak. Jadi menurut saya di pertanyaan pertama tadi kan jumlahnya ya Pak ya. Kalau jumlahnya sampai ke semester 4 ini sedikit sih Pak. Di setiap semester biasanya sedikit ya. Dan untuk toleransinya mungkin tergantung seperti apa dosen itu apa ya. Jadi kalau dosen itu misalkan sudah naruh perintah atau informasi gitu. Jadi dia masih memerhatikan kita gitu. Nah, kalau untuk itu misalkan itu Pak ya. Kalau itu kita masih toleransi. Kalau saya itu. Jadi dia ada kabar gitu Pak dosennya. Ya. Untuk kepuasannya itu tergantung lagi sih Pak. Jika dosen itu udah ngasih kabar atau sekedar memberikan
informasi bagaimana pembelajarannya harus seperti apa gitu. Itu menurut saya udah cukup puas, Pak, Oke, baik. untuk Oke. penjelasan. Terima kasih, Alihan. Ananda, silahkan Ananda. Iya Pak, kalau saya sih kan Hmm, juga sama ya kayak Salian sama Suci baru semester hmm, 4. hmm, Sejauh ini emang ada beberapa, hmm. ada banget gitu Pak. Cuman Ada nggak ya? banyak banget sih, Nggak banyak sedang ya, lah. dan Ya, ya. Oke. terlalu banyak. Terus untuk masalah toleransi, mau gimana juga ya Pak, kita mahasiswa ya ya udah gitu, terima aja kan ya, ya gitu deh. Masalah Paham. kurang puas enggaknya ya kurang puas sih Pak kalau saya, Oke. kurang puas. Baik, terima kasih ya. Satu yang ingin saya sampaikan, boleh dijawab oleh semuanya ya. Kalau ditotalkan ya dari semua dosen, dari semua semester dan dari semua situasi kondisi, kira-kira tingkat kepuasan Anda sampai dengan saat ini atau sampai dengan Anda lulus kalau untuk Hamidi ya, itu berapa persen tingkat kepuasannya? Terlepas itu ada yang baik, ada yang kurang dan lain sebagainya ya. Berapa persen? Kalau saya tanya ya, dari mulai masuk sampai dengan sekarang, itu tingkat kepuasan Anda terhadap keseluruhan proses belajar mengajar, seluruh mata kuliah yang Anda terima dari berbagai dosen itu, seberapa besar tingkat kepuasan Anda ya? Kalau dari 0 sampai 100 kira-kira ada di kisaran berapa? Silahkan mungkin dari Ananda dulu. Ananda di kisaran berapa tingkat kepuasan Ananda? 70 sih Pak. 70 ya. Berarti B ya. Kemudian Salihan ada di kisaran berapa Salihan? Kalau dari saya bisa 85 sih, Pak. Oh, 85%. 85 ya, luar biasa nih. Biasanya masuk kategori A ya. Oke, silakan Suci. Saya sama sih Pak kayak Salihan 85%. 85 ya. Jadi masih dalam kategori baik. Kemudian Hamidi, silahkan Hamidi. Kalau saya paling di 80% itu kalau lulus merasa puas dengan dosen-dosennya. Jadi berapa persen kisarannya mungkin Hamidi? 80% lah Pak. 80 ya. Oke. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang Anda sampaikan berempat ya, rata-rata itu di atas 80% ya, di atas 80%, ada yang 85, 85, 80 dan 75. Rata-rata di atas 80% berarti masih dalam kategori baik ya, kategori baik. Baik, ini akan saya catat ya, akan saya sampaikan langsung nanti kepada pihak terkait ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan ya, karena namanya sistem pembelajaran tak ada gading yang tertak. Pasti ada hal-hal yang mungkin dirasa masih kurang karena tidak ada yang sempurna 100%. Tapi ini menjadi catatan ya, menjadi catatan. Nanti akan saya sampaikan. Baik, sebagai penutup karena waktu kita terbatas ya, kira-kira apa sih harapan yang ingin Anda sampaikan ke depan? Silahkan harapan ya, singkat, padat, jelas saja. Dimulai dari Suci. Harapannya kira-kira apa yang disampaikan Suci? Harapan saya sih untuk kedepannya yaitu Pak lebih bisa memperbaiki lagi mungkin ya Pak ya. Mm-mm. Terus juga mungkin untuk para dosen juga bisa mengatur waktu untuk mengajar Mm-mm. apabila memiliki profesi lain selain dosen. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Suci, kemudian Salihan. Harapannya Salihan. Ya, Pak, harapan saya semoga kampus dengan mahasiswanya lebih terbuka lagi, lebih aktif lagi komunikasinya, jadi lebih mudah untuk perkuliahannya, Pak. Oke. Makasih Salihan. Oke, lanjut Ananda. Silahkan. Iya Pak, lebih totalitas lagi dalam semua halnya. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, terus supaya nanti institusi kami menghasilkan lulusan yang paling baik gitu Pak. Amin, bagus ya. Oke, makasih Ananda. Ya silahkan Hamidi. Barangkali ada yang sampaikan harapannya. Oke, siap.
mungkin harapannya, suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Oke. Mungkin harapannya buat khususnya alma mater saya di Xiaomi ya semoga bisa inilah menghasilkan apa lulusan-lulusan yang nantinya bisa bersaing di dunia kerja ataupun yang mau masuk nanti melanjutkan ke perguruan tinggi ke lanjut S2 ataupun nanti juga ini bisa lebih maksimal lagi, terus juga untuk dosennya bisa lebih mengatur waktu dengan sebaik-baiknya yang mereka tadi Amin. apa namanya ya yang tadi misalkan dia memiliki pekerjaan lain di selain dosen, dia bisa mengatur waktunya lebih baik supaya nantinya mahasiswanya juga bisa ibaratnya bisa menerima apa yang disampaikan oleh dosennya dengan baik. Oke, terima kasih Itu ya, aja sih Pak. Amedi ya. Oke, saya sudah mencatat, menangkap ya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Baik, karena waktu yang terbatas, kita akan akhiri sampai di sini. Saya terima kasih pada Anda berempat. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan tadi menjadi catatan. Dan saya ingin mendoakan Anda, semoga kalian semua ya bisa sukses dalam studi, sukses dalam karir, dalam jodoh dan dalam kehidupan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak, Pak. kasih banyak. Oke, sampai ketemu di lain waktu sama-sama ya. Oke, baik. Oke, terima kasih.